Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak JK. Pak JK, apa perlu pemerintah bertemu dengan Pak Rizik Syihab? Bukan untuk rekonsiliasi, tapi untuk komunikasi. Saya kira perlu apapun ya, supaya ini menurunkan tensi. Dan karena tidak ada soal, jadi mungkin mudah selama ya tak usah level presiden lah, mungkin dibawa saya cukup. Ya seperti dulu saya selesaikan pada satu duduk di kantor saya, apa yang punya masalah. Kita selesaikan, selesai kok. Pak JK mau menjadi mediator? Iya, sekarang waktu itu kan saya di pemerintahan ya. Sekarang udah orang bebas, mau nggak menjadi mediator supaya? Ibu, kalau mediator itu harus diminta kedua-duanya. Ya, tapi menurut saya bukan hal yang berat untuk menyelesaikan ini. Maka makin berat kalau tidak diselesaikan. Karena saling mencurigai. Ini curigai ini curigai ini. Ada orang di tengah memang macam putar-putar, apalagi dengan kena medsos sekarang, apapun dipersoalkan. Coba sederhana saja. Yang sekarang dipersoalkan ialah apakah Habib Rizik negatif atau positif dia punya CBR. Itu menjadi isu yang hangat. Coba ya. Itu bisa memecah belah kita hanya urusan satu selembar surat yang tidak perlu sebenarnya ya, diributkan bahwa rumah sakitnya dipersoalkan. Iya, ada benarnya, tapi persoalannya apa perlu? Itu aja pertanyaannya. Menurut Pak JK, apa yang membuat pemerintah begitu reaktif berlebihan menanggapi kepulangan Pak Rizik Syihab? Saya tidak paham sebenarnya. Ya masing-masing curiga saja, masing-masing ada kecurigaan yang berlebihan aja lah. Mungkin kecurigaan ada agenda politik di balik kepulangan itu. Itu juga yang dimainkan oleh media. Nah, seperti ada majalah tahun 2024, Anies di belakangnya ada Habib Rizik dengan JK. Nah, itu akhirnya orang memikirkan bukan hari ini 2024, 4 tahun lagi, masih lama sekali. 4 tahun lagi sudah dipersoalkan. Tapi mungkin kan pemanasan Pak untuk tes the water dulu nih. Iya, tapi pemanasannya terlalu cepat. Jadi bisa kalau makanan dipanaskan bisa kering itu. Ada yang menilai kehadiran Pak Anies ke rumah Pak Rizik Syihab juga bagian daripada satu, terima kasih karena mendukung saat Pilkada DKI dulu, lalu yang kedua untuk mulai merebut dukungan dari Pak Rizik Syihab. Bisa saja. Dan kalau di situ apa yang salah kan? Sekali lagi dia orang bebas. Ya. Kemudian tentu ya objektif juga bahwa pada saat Pilkada yang lalu tentu karena dua saya calon atau 3 calon, tentu kelompok Habib Rizik tidak mendukung Ahok, kan pasti tidak kan? Karena kalau tidak mendukung Ahok, maka pasti dia mendukung Anies. Logika politik ya itu. Sederhana sekali masalahnya, pertanyaannya. Bahwa itu jelas saja. Dan juga saya kira sebagai orang yang didukung, ya malah salah kalau Anies tidak datang. Bahwa itu ada risikonya Anies, itu pemimpin pasti ada risikonya dong. Dianggap begini, terserah saja. Malah salah kalau Anies tidak datang sebagai orang yang terpilih dengan dukungan oleh Habib Rizik. Dan kalau Habib Rizik mendukung, apa yang salah juga? Tidak ada yang salah kan? Semua orang bersama saling mendukung kok, dan terbuka. Si A mendukung si A, si B mendukung B, dan terbuka semua. Pak JK, ini kalau kita lihat FPI sebelum kepulangan Pak Rizik Syihab ini kan agak tertidur ya. Tapi begitu Pak Rizik Syihab pulang, itu posisinya itu langsung naik tinggi ya. Ini karena figur seorang Rizik Syihab nih Pak JK. Tapi itu hanya terjadi seminggu aja. Kalau dia tenang aja seminggu terselesai. Apakah figur seperti Pak Rizik Syihab ini menjadi alternatif untuk rekrutmen kepemimpinan di tahun-tahun berikutnya, atau ini hanya fenomena ya temporer aja nih? Temporer saja, karena kalau soal politik 2024 kan banyak permasalahannya. Pertama, partai apa yang mendukung, siapa yang mendukung,
ada dukungan dari masyarakat kah dan sebagainya. Itu kan siapa pasangannya, itu masih jauh. Soal dukungan massa ya nantilah terakhir itu. Bahwa jelas Habib Rizik mendukung katakanlah orang yang dia sependapat, ya pasti siapapun juga begitu. Orang lain juga begitu. Kelompok masyarakat juga begitu. Yang hal yang biasa dalam politik. Di Amerika jelas saja kalau Anda Republikan ya dukunglah Trump. Kalau Anda Demokrat dukung itu. Kalau di Amerika Tengah, bagian tengah ya semua karena petani industri dukung Trump. Semua orang mengatakan politik identitas. Ya pemilu yang begitu. Mesti ada keberpihakan, ada kelompok berpihak. Gimana caranya? Jadi kalau 2019 kan Pak Prabowo menggunakan Pak Rizik Sihab untuk mendulang walaupun kalah ya. Nah, menurut Pak JK apakah 2024 nanti posisi Pak Rizik Sihab ini makin kuat sehingga beliau bisa menjadi kingmaker untuk identitas tertentu? Saya kira rakyat Indonesia ini 270 juta, yang pemilih kira-kira 190 juta. Berapa banyak sih yang bisa dipengaruhi oleh Habib Rizik? Tidak banyak. Bahwa dia militan, iya, bisa berkumpul, ya, tapi banyak ada silent majority, itu lebih banyak. Yang silent majority yang menentukan, bukan gemuruhnya massa di jalan yang menentukan siapa menang. Silent majority yang akan melihat yang menang itu siapa yang berprestasi, siapa yang melihat masa depan dan sebagainya. Dan partai-partai yang menentukan itu. Walaupun ada orang yang didukung oleh, tapi partainya tidak ada, mau apa? Jadi ini berbeda apa yang dilihat hari ini dan dilihat nanti 4 tahun yang akan datang, sangat berbeda. Kita lanjut segmen berikut Pak JK. Pemirsa, tetaplah di special interview. Pak JK dekat dengan Pak Anies berteman dengan Pak Rizik Sihab. Ini ada semacam trio nih. Benar Anies itu dekat dengan saya. Bahwa saya kemudian tahu memilih, mendorong. Iya, benar.